Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terberkati dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Yeremia 15, ayat 15 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau. Sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah Anda merasa di titik hidup yang hendak putus asa? Merasa sangat lelah menjalani hari-hari? Masalah tak kunjung usai. Lalu ditambah dengan masalah lain. Kegagalan terjadi berulang-ulang. Sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ingin rasanya untuk menyerah. Berdoa pun sudah, tapi tak kunjung terjawab. Lelah hati, mental, mungkin juga sakit fisik. Memohon agar diberi kesembuhan, namun semakin lemah. Finansial yang juga tak kunjung membaik, seolah ujian datang bertubi-tubi. Terus berdoa agar keluar dari masalah, namun seolah pintu Tuhan tertutup rapat-rapat. Situasi yang demikian juga pernah dialami oleh banyak tokoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Yehuda. Pada awalnya, Yeremia seolah menolak pengutusan ini, sebab ada perasaan tak layak dalam dirinya. Yeremia menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai berbicara karena masih muda. Terdapat dalam Yeremia 1 ayat 6. Akan tetapi, Tuhan memberikan jaminan kepada Yeremia, yaitu dengan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya, sebab Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia dalam tugas kenabiannya. Pada pasal 15 ini, situasi yang terjadi adalah Tuhan menyampaikan pesannya kepada Yeremia untuk diteruskan kepada bangsa Yehuda. Pesan yang disampaikan bukanlah pesan yang menyenangkan, melainkan peringatan akan hukuman yang harus dihadapi bangsa itu. Tuhan tidak akan membatalkan hukumannya atas bangsa itu. Namun,
Bangsa itu tidak mau mendengarkan Yeremia. Justru yang terjadi adalah Yeremia mendapat perlakuan yang tidak baik. Dia ditolak, diejek, diolok-olok, diancam, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Pada teks ini, Yeremia menyampaikan kedalaman hatinya, ratapan pribadinya, keluhannya kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan, setiap hari ia menyampaikan firman Tuhan, tapi bangsa itu tidak mau bertobat, justru semakin membencinya. Pada ayat 15, Yeremia datang kepada Allah yang Maha Mengetahui tentang apa yang terjadi dalam dirinya dan dalam tugas panggilannya. Dia memohon kepada Tuhan untuk tetap mengingat dan memperhatikannya sebagai orang yang diutusnya. Dia ingin Tuhan bertindak atas rasa sakit yang dialaminya. Pada ayat 16 dinyatakan bahwa Yeremia tetap berpegang teguh pada iman kepada Allah sekalipun hal berat sedang dihadapinya. Pada bagian ayat ini, Yeremia menyatakan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani bagi dirinya, sumber kegirangan hatinya. Walaupun di tengah situasi yang menyakitkan, namun sumber sukacitanya hanya berasal dari keterhubungannya dengan firman Tuhan. Ayat 17 menunjukkan bahwa Yeremia tidak pernah duduk beria-ria dengan orang-orang yang bersenda gurau atau orang-orang yang suka mengejek, menyindir, mengolok-olok. Dalam hal ini, Yeremia menyatakan bahwa dirinya tidak dapat bersosial dengan bangsa itu karena pesan yang diberitakannya bertentangan dengan keadaan spiritual bangsa itu yang menolak firman Tuhan. Pada ayat 18 muncul pertanyaan Yeremia yang dia awali dengan kata mengapa. Pada ratapan seorang nabi, kata ini tidak semata-mata menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan, melainkan iman yang sedang bergumul. Yeremia merasa pergumulannya tak kunjung berhenti. Pergumulan itu diibaratkannya seperti luka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dia juga menggambarkan Tuhan seperti sungai yang curang baginya, yang mana airnya tidak dapat dipercaya. Maksudnya adalah seperti sungai yang dikira airnya mampu melegakan, namun ternyata airnya kering dan tidak dapat diandalkan. Ada kekecewaan karena pertolongan tidak segera tiba. Di atas semua pertanyaannya kepada Tuhan, mulai dari ayat 19 sampai 21, Tuhan menjawab Yeremia dengan janjinya yang menyatakan pemulihan, menyatakan kekuatan dari Tuhan, dan menyatakan keselamatan Yeremia berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang hendak disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama, sesuai dengan topik minggu kita, firman Tuhan kegirangan hatiku. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pria yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai orang yang kuat. Pekerjaannya baik, keluarganya baik, dia aktif melayani. Ketika orang lain memiliki masalah, ia sering menjadi tempat meminta nasihat. Ia juga memiliki prinsip, apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Suatu hari hidupnya berubah. Perusahaannya mengalami masalah. Belum selesai dengan itu, anaknya mengalami masalah yang serius di sekolah. Kemudian hubungan dalam keluarganya mulai mengalami ketegangan. Satu demi satu, hal yang selama ini membuatnya merasa aman mulai hilang. Ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa semuanya terjadi bersamaan? Ia tetap berdoa, tetapi keadaan tidak langsung berubah. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Telepon selulernya tergeletak di meja. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada orang yang mengetahui betapa berat pergumulannya. Kemudian ia melihat Alkitab yang sudah lama ia baca. Ia membukanya.
Ia membaca kembali ayat yang selama ini sering dia bagikan kepada orang lain. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa, tapi semakin dia membaca, dia mulai menangis. Bukan karena masalahnya sudah selesai. Masalahnya masih ada. Pekerjaannya belum kembali normal. Masalah keluarganya belum selesai. Anaknya masih bergumul. Tetapi malam itu, ia menyadari sesuatu. Ternyata selama ini, aku bukan bertahan karena hidupku baik-baik saja. Aku bertahan karena Tuhan berbicara kepadaku melalui firman-Nya. Ia menutup Alkitab dan berkata, Tuhan, aku belum mengerti jalan-Mu. Aku bahkan masih takut. Tetapi aku tidak mau melepaskan firman-Mu. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah. Keadaannya belum berubah, tetapi hatinya perlahan mulai berubah. Ia masih menghadapi masalah yang sama, tetapi sekarang ia tidak menghadapinya dengan keyakinan, aku pasti sanggup. Melainkan dia menghadapinya dengan, Tuhan pasti menopang aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terberkati, ilustrasi ini sangat dekat dengan pengalaman Yeremia. Perhatikan sesuatu yang begitu indah. Yeremia tidak mengatakan bahwa penderitaannya menjadi kegirangan. Yang menjadi kegirangannya adalah firman Tuhan. Artinya, situasinya menyakitkan, tetapi firman Tuhan menyenangkan hatinya. Keadaannya berat, tetapi perkataan Tuhan menjadi pegangan. Dunia di sekelilingnya tidak memberikan alasan untuk bersuka cita, tetapi Tuhan tetap memberikan sukacita melalui firman-Nya. Yang kedua, orang yang setia kepada Tuhan tidak bebas dari pergumulan. Melalui kisah Yeremia, kita dapat menyatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan dapat mengalami kelelahan dalam hidupnya. Tidak otomatis bebas dari pergumulan. Yeremia merasa lelah karena ketika ia melakukan panggilan Tuhan, namun dia ditolak, diancam, dianiaya, tidak didengar. Namun, dalam kelelahannya itu, Yeremia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia mempertanyakan, mengapa penderitaan yang dialaminya tidak berkesudahan. Dalam hal ini, kita belajar, pergumulan tidak selalu berarti kita kehilangan iman. Tapi pergumulan membawa kita kepada Tuhan. Tidak perlu kita menyembunyikan luka dari Tuhan. Tapi, datanglah bahkan dengan air matamu yang berderai. Tuhan tidak akan membuangmu. Justru Dia akan memberimu kekuatan. Ketiga, bila Tuhan mengutus, Dia pasti menyertai. Sebagaimana Tuhan mengutus Yeremia dengan janjinya yang selalu menyertai, demikian juga dengan kita. Kita diutus menjadi pemberita Injil di dunia ini, walau beragam tantangan yang kita alami. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak akan menghadapi orang-orang yang menentang kita. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya. Keadaan dapat membuat kita lelah, manusia di sekitar kita bisa mengecewakan. Tetapi firman Tuhan tetap menjadi sukacita, dan penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Bila Tuhan mengutus, Tuhan pasti menyertai kita. Amin.